goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Shalom adik-adik. Shalom Kak Eko. Shalom Kak Seril. Shalom Papa Mama. Puji Tuhan, kita mau beribadah kembali kepada Tuhan. Yang semangat katakan amin. 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 Kak Seril, bulan Februari Kak. Kenapa tuh Kak? Kan kalau kata orang banyak kan ya, bulan Februari itu bulan penuh kasih ya Kak ya. Tapi Betul tahu kan? nggak sih Kak, kalau kasih Yesus itu sepanjang masa dong Kak? Oh amin, betul banget. Jadi kalau kita mengetahui kasih Yesus tuh nggak tergantung bulan ya adik-adik ya. Tapi setiap waktu. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Yuk mari angkat tangan kita. Kita mau menikmati kasih Tuhan, kita mau beribadah. Karena kasih Tuhan itu setiap waktu. Yang setuju katakan yes. Yes. Mari angkat tanganmu adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan, sekarang kami ingin beribadah. Biarlah Kau yang berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah adik-adik Kau yang jamah, Kau yang urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kak Seril, kasih Yesus tuh lebih tinggi dari langit. Betul dong Kak. Iya, lebih dalam dari lautan. Iya dong Kak pastinya. Lebih luas dari Ya, bener banget Kak. dari apa Kak? Dari samudra dong Kak. Amin. Haleluya. Yuk kita nyanyi lagu ini ya adik-adik ya. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam samudra, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam samudra, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, yuk muterkan. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir ke kiri dulu ya kak. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ke kiri dulu ya, kita mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya, sekali lagi dengan semangat. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang setuju katakan yeay. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakiku. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku.
Shalom teman-teman, saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga artinya adalah yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Kedua, penuaian jiwa yang terbesar. Dan terakhir, yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa untuk terus memperkatakan Pentakosta 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Nisri mau berdoa untuk kota kami Jakarta. Tuhan, berikan keamanan untuk kota kami Jakarta. Tuhan, berkati kota kami Jakarta. Tuhan, kebangkitan rohani Tuhan terjadi di Jakarta. Terima kasih Tuhan. Nisri berdoa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Nathanael. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan pakai dia lebih lagi untuk menjangkau banyak jiwa. Tuhan, berikan juga dia kesehatan dan panjang umur. Berkati juga anak, istri, dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom teman-teman, mari kita menabur. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati persembahan ini dan diberkati sama Tuhan dan pelayanannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Minta tolong sama Papa Mama ya. Scan barcode. Selamat menabur. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis, kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau baik. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau beri. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Engkau baik Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku
yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. sembah. Haleluya. Dia Terima baik, kasih Bapa. Dia baik. Engkau baik. Engkau Bapa yang baik Baik. Tuhan. Sangat Haleluya. baik. Haleluya. Engkau baik kepada kami. Bapa. Kasih Terima setiamu kasih Yesus. Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita Tuhan. bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Ya, Bapa. Kami telah menyembah Engkau, kami telah memuliakan nama-Mu ya Amin, Bapa. Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Benar, Biarlah adik-adik bisa duduk diam di Yes. kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin, Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan adik-adik telinga yang dengar-dengaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom prajurit Kristus. Siapa yang hari ini bersuka cita? Boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Wah, kakak lihat banyak tuh yang bersuka cita. Iya dong kak, pasti bersuka cita karena tadi kan
kita habis memuji dan menyembah nama Tuhan. Oh iya bener ya. Jadi semuanya harus bersuka cita. Karena juga kita punya Tuhan Yesus. Nah, prajurit Kristus tahu nggak? Beribu-ribu tahun yang lalu ada seorang bayi. Bayi laki-laki yang lahirnya beda sama kita-kita. Kalau kita kan biasanya lahir di rumah sakit. Nah, tapi bayi yang satu ini dia lahir di atas palungan dan di kandang domba. Wah, pasti udah pada tahu kan? Kakak tahu kalian semua pasti rajin baca Alkitab. Jadi pasti tahu dong siapa bayi itu. Siapa namanya? Iya betul, namanya adalah Tuhan Yesus. Nah, prajurit Kristus, ketika Tuhan Yesus lahir, di luar kota Yerusalem ada 3 orang. Berapa? 3. 1, 2, 3. 3 orang yang bijaksana. Nah, mereka biasa menyebutnya dengan orang Majus. Nah, jadi orang Majusnya ini ada 3. Nah, 3 orang Majus ini mereka lagi melihat keluar. Nah, ketika mereka melihat ada bintang yang besar dan sangat terang. Cahayanya sangat-sangat terang, prajurit Kristus. Nah, tapi mereka tidak takut. Mereka tahu, mereka malah kagum loh lihat bintang itu. Mereka malah, wah keren banget bintangnya gitu. Nah, mereka tahu bahwa dengan adanya bintang yang bagus banget itu, artinya ada seorang raja yang telah lahir. Dan raja ini berbeda dari raja-raja yang lainnya. Wah, mereka tidak sabar. Mereka mau ketemu sama raja itu. Kira-kira siapa ya rajanya? Nah, akhirnya mereka melakukan perjalanan. Mereka berjalan bertiga orang tadi tuh, 3 orang Majus. Mereka berjalan menuju ke kota Yerusalem. Nah, sesampainya di sana mereka semangat banget. Mereka udah gak sabar mau lihat siapa sih raja itu. Nah, ketika itu mereka tanya, di mana raja yang baru lahir itu? Aku mau melihatnya. Kami kesini datang, mau menyembah Tuhan, mau menyembah raja itu, prajurit Kristus. Nah, 3 orang Majus ini tahu bahwa raja yang lahir tuh berbeda kan dari raja yang lainnya. Mereka tahu bahwa raja yang ini membawa damai dan membawa sukacita. Bagi siapa? Bagi papa mama? Bagi kakak adik? Bagi om tante? Atau bagi kakek nenek? Bagi semua orang di dunia ini tanpa terkecuali. Mau kita kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya panjang, atau rambutnya pendek, Tuhan Yesus hadir membawa damai bagi semua orang. Nah, 3 orang Majus ini tahu akan hal itu. Jadi mereka semakin tidak sabar untuk bertemu dengan raja itu. Nah, di kota Yerusalem itu ada juga seorang raja. Bukan Tuhan Yesus pastinya. Kan Tuhan Yesus baru lahir tuh. Nah, ada seorang raja. Rajanya orang Yahudi. Kira-kira siapa yang bisa tebak? Siapa? Gak kedengeran. Coba ulang lagi. Siapa? Iya, betul. Namanya adalah Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini ketika mendengar kabar bahwa ada raja baru yang baru lahir, dia menjadi takut. Dia takut kalau nanti posisinya dia nih sebagai raja orang Yahudi akan digantikan. Nah, karena itu dia kumpulin nih para pemimpin orang Yahudi. Dia tanya, di mana sih Mesias yang baru lahir itu?
di mana sih raja yang baru lahir itu? Aku pengen ketemu deh sama dia. Nah, mereka juga tidak tahu. Akhirnya Raja Herodes ini mau ketemu sama orang Majus. Nah, ketika mereka ketemu, Herodes nanya. Orang Majus juga tidak tahu prajurit Kristus. Nah, tapi Herodes bilang, ya udah, kamu pergi, kamu cari di mana raja itu lahir, kemudian balik lagi dan beritahu kepada Raja Herodes itu. Nah, Raja Herodes sih bilangnya dia mau datang nanti ke tempat raja itu, terus nanti Raja Herodesnya mau menyembah juga kepada raja itu. Bilangnya sih gitu ya ke 3 orang Majus, tapi ternyata dalam hatinya tidak seperti yang ada di ucapannya. Prajurit Kristus tahu di dalam hatinya Raja Herodes merancangkan sesuatu yang jahat. Jadi Raja Herodes nih mikir, nanti kalau aku udah ketemu di mana raja itu ada, aku bukan menyembah dia, tapi aku mau membunuh raja itu. Karena tadi tuh Raja Herodes takut dia akan digantikan. Wah, kira-kira merancangkan sesuatu hal yang jahat, bagus nggak prajurit Kristus? Tidak bagus, tidak boleh ya. Karena itu akan membuat hati Tuhan Yesus menjadi sedih. Nah, setelah itu 3 orang Majus itu mereka melanjutkan perjalanannya. Dan prajurit Kristus tahu nggak? Mereka berjalan mengikuti bintang yang tadi tuh, yang ada di atas, yang bersinar sangat terang. Mereka ikutin bintangnya ke kanan, mereka ikutin ke kanan, bintangnya ke kiri, mereka ikutin ke kiri. Pokoknya mereka berjalan sampai bermil-mil jauhnya. Tapi mereka tidak mengeluh, mereka tetap taat. Mereka ikutin kira-kira ini bintang akan berhenti di mana ya. Nah, sampai di suatu kota namanya Bethlehem. Di mana? Bethlehem. Bintang itu kan terus berjalan tuh. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sampai suatu titik bintang itu tiba-tiba berhenti. Wah, orang Majus mikir nih. Awalnya bingung nih. Bintangnya berhenti di atas kandang domba. Orang Majus bingung. Kira-kira di mana rajanya lahir? Masa di kandang domba? Emang bener ya? Ya udah, tapi mereka tetap taat. Karena bintang itu adanya di atas kandang domba. Akhirnya 3 orang Majus itu masuk ke dalam. Dan mereka bertemu dengan ibunya raja itu yang baru lahir. Siapa yang tahu siapa namanya? Siapa namanya? Iya, namanya adalah Maria. Nah, ketika bertemu dengan Bunda Maria, nah 3 orang Majus ini bertanya, di mana raja yang baru lahir? Dan dikeluarkanlah Tuhan Yesus. Waktu 3 orang Majus itu melihat Tuhan Yesus, mereka langsung sujud. Mereka langsung berlutut untuk menyembah Tuhan Yesus. Mereka sangat senang sekali karena mereka akhirnya berhasil bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka mempersembahkan 3 persembahan. Ada yang tahu nggak apa? Satu dulu apa ya? Mas, betul. Yang kedua, kemenyan, betul. Dan yang terakhir, apa tuh? Mur. Jadi ada emas, kemenyan, dan mur. Nah, semua itu mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Mereka memberikan semuanya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka senang banget. Mereka semangat banget untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka bertemu dan mereka bisa menyembah Tuhan. Nah,
Tapi prajurit Kristus tahu nggak? Bapa di surga nih kan tahu ya kalau Herodes nanti mau membunuh Tuhan Yesus. Nah, di suatu malam Bapa di surga memberikan mimpi kepada ayahnya Tuhan Yesus. Bapak Yusuf, betul. Bapa di surga memberikan suatu mimpi kalau mereka harus keluar dari kota Bethlehem. Karena nanti semua anak-anak bayi laki-laki yang ada di Bethlehem, termasuk Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus kan waktu itu masih bayi kan. Nah, dia juga akan dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, karena itu Bapa di surga menyelamatkan anaknya Tuhan Yesus dari pembunuhan itu. Nah, selain itu 3 orang Majus itu tadi gimana Kak? Kan tadi disuruh balik tuh buat ngasih tahu Raja Herodes. Nah, mereka juga diselamatkan oleh Bapa di surga. Mereka diberikan jalan lain untuk pulang yang tidak melewati Raja Herodes berada. Jadi mereka juga selamat. Wah, keren banget gak sih prajurit Kristus? Itu semua karena ketaatan 3 orang Majus. Jadi mereka dibenarkan. Wow, keren banget gak? Nah, prajurit Kristus, siapa yang di sini mau taat juga? Boleh angkat tangannya. Kak, tapi taat tuh susah loh Kak. Taat tuh susah deh Kak, pokoknya aku mau sih dengerin kata-kata orang tua, dengerin kata-kata kakak aku, mau sih, tapi susah Kak. Misalnya nih, aku disuruh mama papa untuk belajar, kadang males Kak. Iya kakak tahu itu susah, tapi jangan takut karena kita punya Tuhan ya, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada selalu bersama kita. Jangan takut. Kalau sama Tuhan Yesus, prajurit Kristus tahu nggak? Apapun yang kita lakuin, mau susah, mau gampang, bagi kita susah nih, di otak kita kayaknya nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu semua mungkin untuk dilakukan. Oke? Nah, kita juga harus taat sama firman Tuhan. Karena nantinya kita akan dibenarkan kayak 3 orang Majus itu. Coba deh, kakak punya ayat nih. Kalian buka ya, yang kelas besar, yang udah bisa baca, buka Alkitabnya di 2 Korintus 5 ayat 21. Buat yang kelas kecil, kakak bacain ya. Kata-katanya seperti ini prajurit Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, prajurit Kristus nggak usah takut. Mau susah atau gampang, yang penting tugas kita adalah taat. Coba taat gimana tangannya? T-A-A-T. Taat. Siapa yang di sini mau taat? Kita bersatu yuk dalam doa. Kita berdoa bareng Kak Grace. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu kalau kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh lahir di dunia ini bagi kami Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami ya Tuhan, supaya kami boleh dibenarkan oleh Allah Tuhan. Tuhan, kami mau taat ya Bapa, kami mau lebih lagi dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu kami tidak bisa melakukannya sendirian. Karena itu kami minta pimpinan-Mu Tuhan, kami minta Engkau berjalan bersama kami Tuhan kemanapun kami pergi. Supaya kami bisa terus bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang tadi disampaikan ya. Bener banget Kak. Kak Sheryl diberkati? Diberkati banget dong Kak. Diberkati. Mari adik-adik ya, kita lakukan firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Yes, puji Tuhan. Yuk kita mau tutup. Biar Tuhan boleh memberkati kita sekali lagi, kita mau berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah berada di penutupan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati agar apa yang firman telah disampaikan oleh kakak-kakak biarlah juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh adik-adik ya Bapa. Dan biarlah Engkau juga ya terus menyertai kesehatan, biarlah adik-adik juga terus sehat Tuhan. Amin. Dan rohnya tidak mundur ya Bapa. Terima Yes. kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Dah.